Jadi sebenarnya gini ya, tadi kan juga dibahas dikit, apa tadi Pak Riki, Pak Triawan, kita semua juga, saya sendiri juga 15 tahun lebih kemarin di advertising dan agak frustrated juga sama data ya, karena data itu-itu aja gitu kan, nggak bisa didik. Makanya waktu ada opportunity masuk Lazada, saya juga penasaran dan saya juga ingin sekali kerjasama dengan itu tadi, bukan sama brandnya tapi lebih dengan UMKM dan marketplace seller gitu. Dan memang 1 tahun terakhir saya juga fokus nih, apalagi terutama sejak setelah pandemi, kita juga kan pertumbuhan uh, apa namanya seller yang juga mulai berjualan e-commerce dan juga bayarnya itu kan juga semakin meningkat ya pas pandemi. Nah sesudah pandemi memang mereka juga melihat bahwa oh kok sekarang karena orang ada juga pada jualan offline gitu, apa saya harus berhenti jualan online gitu kan? Apakah memang kok udah mulai ini ya apa namanya udah mulai slow nih penjualan. Nah yang tadi kan juga Mas Ayun juga kan bilang ya bahwa karena sekarang semua dengan digital semua cepat. Si penjual-penjual ini pun kadang-kadang juga menginginkan oh kalau udah jualan di e-commerce, oh udah nih buka toko apa segala semuanya udah pasti ada jualan. Tapi kan itu tadi sama kayak tadi di industri apapun, kompetisi semakin tinggi, semakin harus mereka pun harus punya strategi pemasaran yang tepat gitu kan. Nah, ini juga yang dari bertahun-tahun gitu ya yang Lazada selalu lakukan tuh juga selalu edukasi seller itu tidak hanya apa namanya tidak hanya dari segi ya gimana jualan pakai dandanin tokonya atau apa, tapi kan juga termasuk strategi pemasaran. Dan yang menarik dengan marketing di e-commerce, kalau misalnya tadi dalam industri kreatif itu kan juga untuk memenangkan persaingan yang penting konten, ya kan. Kalau dalam industri e-commerce kan itu juga penting juga produknya ya. Jadi jangan cuma oh ya udah nih saya udah buka toko, saya udah apa namanya saya punya budget iklan segini, tapi kok jualannya nggak ini sih, ini pasti iklannya sama Lazada nggak ini nih nggak bagus nih gitu kan. Loh jualannya apa Pak gitu kan. Ternyata juga jualannya dia cuma barangnya cuma sedikit gitu kan, atau cuma kayak 2 jaket hoodie yang dia bikin terus ya udah gitu aja gitu kan. Nah sementara kalau kita bertemu dengan yang industri yang lumayan kreatif gitu ya, dan dianya sendiri juga sangat inisiatif untuk mempelajari marketing. Dia juga bisa tahu, dia menggunakan data-data yang kita provide, dia pun melihat setiap minggunya. Dan yang namanya berjualan di e-commerce ya, dan yang sekarang juga para pelaku UMKM dan pelaku industri yang juga harus lakukan, walaupun misalnya data tidak lengkap, yang namanya digital marketing itu setiap hari harus dicek. Setiap hari harus dilihat nih performanya. Kalau kayak tadi sempat ngobrol dikit sama Bubu, katanya kalau yang namanya social media tuh harus 24 jam gitu kan, harus dimonitor, harus dilihat gitu kan, ada conversation apa sedikit gitu. Nah, sama nih kalau kayak seller-seller yang sukses di kita gitu ya, terutama yang di industri fashion, mereka tuh biasanya setiap hari ngelihat apa sih trennya, consumernya Lazada lagi cari apa gitu kan. Oh, ternyata lagi seperti ini. Oke, kita bikin yuk sedikit yang modelnya seperti ini gitu kan. Karena kan lagi tren nih yang kayak gini gitu ya. Terus atau misalnya mereka juga lihat, oh ternyata kalau yang di daerah misalnya Jabodetabek nih karena lagi sering musim hujan nih sepatu yang modelnya boots atau apa lagi tren nih, oke deh kita kalau gitu besok produksi atau misalnya kita banyak tampilin iklan yang seperti ini gitu. Jadi dengan melihat data tahu bahwa konsumernya mencari apa gitu, itu yang paling penting. Karena yang namanya digital marketing itu tidak ada apa ya, one size fits all tuh nggak ada gitu ya. Sama kayak misalnya memasarkan film horor versus memasarkan film anak-anak kan juga pasti kan nggak sama. Between satu film anak dengan yang lain pun juga tidak sama. Sama kayak di Lazada, antara seller fashion yang satu dengan yang lain, mereka tuh harus benar-benar tahu, oh kalau yang pembeli kita nih kayaknya dia lebih seneng ngelihatnya baju-bajunya kita tampilin dalam live streaming misalnya gitu. Atau misalnya oh kita kombinasikan, kita pakai traffic dari luar, dari TikTok dan Facebook, kita bikin Instagram Reel sama apa namanya TikTok video di situ. Kemudian nanti di Lazada pun kita juga bikin live streaming. Terus nanti juga kita juga beli keywords sih di Lazada supaya dia juga muncul. Jadi hal-hal seperti itu yang mereka selalu test and learn, dan biasanya yang sukses itu adalah yang memang mau melihat data, ya mempelajari data, mau belajar gitu ya, dan nggak cuma nyontek, oh yang toko sebelah apa sih bikin apa, oh bikin kayak gitu, ah aku bikin kayak gitu juga deh, nggak bisa kayak gitu gitu. Dan harus ada unique selling point dari si tokonya juga, jadi kreativitasnya dia dalam menghasilkan barangnya supaya juga lebih stand out dari yang lain, itu juga penting. Itu sih yang saya lihat gitu ya so far dari yang sukses gitu ya seller fashion terutama di Lazada.